Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih hidupkan kita, masih berikan kita kesehatan. Ini satu nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Maka perlu kita syukuri lagi dan lagi untuk kita ini semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang di sini akan melanjutkan bagaimana kajian kita yang kemarin, yang berkenaan yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selaku umatnya yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita nanti kelak semua mendapatkan syafaat yang mulia dari beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum kita mulai, kita bagaimana baca suratul Fatihah Ummul Quran. Mudah-mudahan kajian kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hazimiyah wa ala niyyati kulli sholihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab mengenai Sama'ilul Muhammadiyah, mengenai kepribadian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab ini semua yang berkenaan dengan Rasulullah, mulai dari bentuk tubuhnya, semua akan dibahas di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Simak bin Harb qala sami'tu Jabir bin Sumawah yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dali al-fammi ashkal al-aini manhusal aqib. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mulut yang lebar, serasi dengan wajahnya. Jadi mulut beliau bukan lebar seperti raksasa, bukan. Oh, berarti raksasa dong, bukan. Tapi lebar beliau lebarnya seperti orang bertubuh besar gimana? Orang-orang Arab kan tubuhnya tinggi, ya, mulutnya beda dengan mulut kita nggak begitu tinggi banget, mereka tinggi besar, ya. Itulah gambaran baginda Rasulullah SAW. Ashkalal aini, mata yang lebar, ya, mata beliau yang lebar yang bagus, ya. Jadi Rasulullah SAW itu bentuknya sangat ganteng. Kalau dibandingkan dengan Nabi Yusuf, masih gantengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Yusuf cuma berapa persennya saja, enggak begitu banyak, ya. Tapi yang lebih banyak kan, lebih dominannya yaitu baginda
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manhusal aqibi, beliau mempunyai tumit yang tipis, ya. Tipis tumitnya, ya. Nah, itulah bentuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Syu'batu qultu li simakin ma dhali'ul fammi. Maka Syu'bah ini, sahabat Syu'bah ini berkata, aku berkata kepada Simak, ya, seorang sahabat juga, ma dhali'ul fammi. Aku bertanya kepada Simak perihal pengertian mulut yang lebar, ya. Mulut yang lebar itu maksudnya gimana, ya. Qala azimul fammi, ya. Maka dia berkata, Simak tadi, maksudnya mulut yang lebar adalah besar bentuk mulutnya, seimbang dengan raut mukanya, ya. Jadi sesuai, enggak lebih ke sini atau mulutnya lebih condong besar segini, enggak, tapi sesuai dengan raut wajah beliau, yaitu baginda Rasulullah SAW. Qultu ma ashkalul aini. Dia berkata lagi, sahabat tadi, aku bertanya lagi, apa artinya bermata lebar itu, ya. Maka qala qawilul syakil aini, dia menjawab, yaitu belahan matanya panjang, ya. Belahan matanya panjang, seperti itu. Qultu ma manhasul aqibi, ya. Dia bertanya lagi, apa artinya bertumit tipis? Qala qalilul lahmil aqibi. Dia menjawab, daging tumitnya sedikit, ya. Jadi ini gambaran tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana beliau mempunyai wajah, mulut yang lebar, yang sesuai dengan wajahnya. Kemudian mata yang lebar, ya. Yang belahan matanya itu panjang. Kemudian bertumit tipis, ya. Daging tumitnya enggak tebal-tebal banget, enggak banyak banget, tapi sedikit, ya. Sedikit. Ini sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang semakna pula dalam Sahih Muslim, ya. Nah, di kitab Sahih Muslim juga diterangkan bab keutamaan, hadisnya nomor 2339. Dan dalam juga kitab Sunan Tirmizi bab manaqib juga diterangkan hadis nomor 3649, ya. Jadi mengenai perihal bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat berikutnya, haddatsana Hanab bin Sariyin haddatsana Abu Syarub bin Qasim an Ash'asa yakni Ibn Sawarun an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiya'in wa alaihi hullatul hamra faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamari falahuwa 'indi ahsanu minal qamar. Jadi ini seorang sahabat nih melihat baginda Rasulullah SAW begitu takjubnya, luar biasanya, begitu indahnya, ya. Maka ini riwayat berikutnya dari sahabat Jabir bin Samurah juga, beliau mengungkapkan, aku melihat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu malam yang berbulan purnama. Jadi malam itu, ketika itu pas kebetulan ada bulan purnama. Jadi sahabat Jabir bin Samurah ini melihat baginda Rasul ketika itu lagi malam bulan purnama, ya. Maka ditengoknya baginda Rasul. Waktu itu beliau, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatul hamra. Waktu itu beliau memakai pakaian merah, ya. Jadi pakaian merah pernah dipakai oleh baginda Rasulullah SAW, ya. Jadi mau pakai baju merah, ya. Rasulullah juga pernah pakai baju merah, ya. Nah, merahnya merah kayak merah marun gitu, ya. Tapi bukan pink juga, nanti dipakainya pink. Jadi kayak tasabuh dengan wanita. Nah, jadi nggak boleh
wanita laki-laki kok pakai pakaian pink, ini nggak cocok ya. Kalau pakai pink nanti jadi lucu, ini agak-agak gimana gitu ya. Jadi bagaimana kalau kita mau pakai baju merah, gamis warna merah atau jubah warna merah, merahnya merah kayak merah marun gitu, bukan merah yang kayak pink banget. Dilihatnya lucu nanti kalau pakai, kok jubahnya warna pink, nah, kayak ibu-ibu dah. Jadi bagaimana kita mau pakai baju merah ittiba untuk mengikuti yang mulia baginda Rasulullah SAW ya, disesuaikan dengan warnanya laki-laki lah ya. Jangan sampai kayak ke warna perempuan. Nah, ini untuk menghindari kita ini bertasabuh dengan wanita, karena kita sudah punya kodratnya masing-masing ya, laki-laki ya. Karena Allah melaknat orang yang menyerupai laki-laki seperti wanita, ataupun sebaliknya wanita seperti laki-laki. Nah, jadi kita jalankan kodratnya masing-masing. Jadi sahabat tadi Jabir bin Samurah itu melihat baginda Rasulullah SAW ketika malam bulan purnama. Nah waktu itu baginda Rasul itu pakaiannya kebetulan pakaian warna merah. Beliau melihat. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Maka aku bergantian memandang antara beliau dengan rembulan. Jadi dibandingin sama sahabat tadi. Dia tengoknya rembulan, dia tengoknya Rasul. Sepintas dia lihat Rasul, sepintas dia lihat rembulan. Ibaratnya, masya Allah, sama-sama bercahaya. Bulan purnama, ya, rembulan, masya Allah, terang benderang. Maka beliau mengatakan, "Falahuwa indi ahsanu minal qamar." Ternyata beliau lebih indah dari rembulan. Jadi wajah Rasul terangnya tuh lebih terang daripada rembulan wajahnya beliau. Begitu luar biasanya itu cahayanya itu, nurnya itu luar biasa. Maka sahabat Samurah ini Jabir dia takjub, masya Allah, subhanallah, begitu gantengnya, nurnya, masya Allah, baginda Rasulullah SAW. Itulah kelebihan beliau, keistimewaan beliau, ya, masya Allah. Sampai cahayanya rembulan itu kalah terangnya sama cahaya beliau, nur beliau. Ya. Itulah yang mulia baginda Rasulullah SAW. Maka kita ini perlu bangga. Kita dijadikan sebagai umat Rasul, umat yang mulia. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa kok kita bisa sebaik umat? Kita dikatakan umat yang terbaik bukan karena ibadahnya, bukan karena masjidnya bagus-bagus, bukan. Tapi karena kita ini punya satu tugas yang sangat besar, yaitu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita saling mengingatkan masalah kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kita ini mencegah daripada kemungkaran. Barulah kita akan dikatakan umat yang terbaik. Maka kita ini di bulan Maulid ini perlu kita syukuri. Ini bulan yang penuh dengan sejarah. Orang yang sangat mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, lahir pada bulan ini, bulan Rabiul Awal. Maka kita jangan bilang apa itu bid'ah, itu apa itu Maulid. Itu sama aja dia nggak senang dengan kelahiran baginda Rasulullah. Orang lahiran pada tanggalnya dia senang sampai dirayain ulang tahun, inilah harus meriah mewah ya. Ini seorang baginda Rasul ya. Perlu kita nih syukuri, masya Allah, asbab beliau lah banyak tercurah hidayah ke seluruh alam. Kita bisa mengenal agama Islam, menjadi seorang muslim, sebab pengorbanan beliau, pikir beliau siang dan malam memikirkan apa? Ummati, umatku, kerisauan beliau ya. Mikir umat terus ya. Bagaimana umatnya ini bisa selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kita dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu gantengnya baginda Rasulullah SAW tadi, seorang sahabat Jabir bin Samurah melihat begitu indahnya wajah baginda Rasulullah SAW. Nggak bisa dibayangkan Pak, indahnya itu kayak gimana, nurnya itu kayak gimana. Mungkin karena saking terangnya itu
terangnya rembulan tuh kalah dengan terangnya wajah baginda Rasulullah SAW. Saking gantengnya, saking sempurnanya, nurnya begitu tinggi, luar biasa ya. Itulah yang mulia baginda Rasulullah SAW. Lanjut ke hadis berikutnya. Haddatsana Sufyan bin Waqi, haddatsana Humaid bin Abdurrahman Ar-Rawasi an Zuhairin an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun Al-Barra bin Azib akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla sayf qala la bal misla al-qamar. Di hadis ini yang diriwayatkan oleh seorang laki-laki bertanya kepada sahabat Bara bin Azib ya. Bara bin Azib. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Bara bin Azib, menanyai mengenai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla sayf? Apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lancip bagaikan pedang ya. Ya. Wajahnya lancip bagaikan pedang ya. Maka sahabat Bara berkata, qala la bal misla al-qamar. Tidak, wajah beliau bagaikan rembulan ya. Rembulan itu maksudnya bukan kayak berarti bulat dong, enggak. Ini perumpamaan seperti rembulan, bagaikan mislal qamar, jadi bagaikan rembulannya. Maka bagaimana dalam puji-pujian kita sering menggunakan selawatan qamarun ya. Jadi memuji-muji Rasulullah ya. Begitu indahnya beliau diumpamakan bagaikan rembulan, qamarun ya. Kemudian lanjut berikutnya, hadis berikutnya, haddatsana Abu Dawud Al-Asahifi Al-Masahifi Sulaim bin Salim, haddatsana Nadr bin Sumailin an Salih bin Abi Akhdar an Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadu ka'annama sigal min fiddatin rajihal sya'ri. Di hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadu ka'annama sigal min fiddatin rajihal sya'ri. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkulit putih. Jadi Rasulullah SAW orangnya putih ya, bukan hitam. Rasulullah itu hitam, bukan. Oh kayak orang-orang Habasyah, bukan. Beliau orang Arab, orang Quraisy. Kulitnya putih. Ka'annama sigha min fiddatir rajil asy-sya'ri. Seakan-akan terbentuk dari perak dan rambutnya ikal bergelombang ya. Ini perumpamaan ya. Di rambut beliau juga ikal, nggak terlalu lurus banget, nggak terlalu keriting banget ya. Nah, kulitnya putih ya. Bisa dibayangkan, masya Allah, begitu sempurnanya bentuk beliau, wajahnya sempurna, tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya. Itulah baginda Rasulullah SAW. Bahkan keringat beliaunya aja wangi ya. Sahabat-sahabat ingin mendapatkan keringat beliau itu wangi, lebih harum daripada minyak misik ya. Minyak kasturi ya. Masya Allah. Itu sampai seperti itu. Bahkan darah beliau pun, ada seorang sahabat suatu hari pernah beliau bekam ya. Itu darahnya tuh sama sahabat bukan dibuang, malah diminum ya. Maka Rasulullah bertanya, kamu tadi darah bekam saya tadi di mana dibuang? Oh, di tempat yang aman ya Rasul. Di mana? Saya minum dah darah. Masya Allah. Maka Nabi terkejut. Nabi mengatakan, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka api neraka haram baginya. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu mulianya ya. Apa saja yang hubungan dengan Nabi itu ada kemuliaan, ada keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut berikutnya. Haddatsana
Qutaibah bin Sa'id qala Al-Laits bin Sa'd an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya fa iza Musa alaihi salam darbun min ar-rijal ka'annahu min ar-rijal shanu'a wa ra'aytu Isa bin Maryam alaihi salam huwa aqrabu min ra'aytu bihi sabahan Urwah bin Mas'ud ra'aytu Ibrahim alaihi salam wa iza aqrabu min man ra'aytu bihi sabahan sahibukum ya'ni nafsahu wa ra'aytu Jibril alaihi salatu wassalam wa iza aqrabu man ra'aytu bihi sabahan dihyatun. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah SAW beliau bersabda telah diperlihatkan, beliau berkata telah ditampakkan, diperlihatkan kepada beliau, diperlihatkan kepadaku yaitu para anbiya, para nabi. Jadi Rasulullah itu ditampakkan nabi-nabi. Ada namanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Musa alaihi salatu wassalam ini orangnya nih seorang laki, bagaikan seorang laki-laki dari suku Sanu'ah. Jadi Nabi Musa ini ada yang mirip dengan orang laki-laki yang dari suku Sanu'ah. Suku Sanu'ah itu terdapat di Yaman ya. Jadi kalau nanti kita ke Yaman, Bapak ke Yaman mungkin ada namanya suku Sanu'ah ya. Orang Sanu'ah ini perawakannya mereka ini sedang, nggak terlalu besar banget, nggak terlalu kurus banget ya. Jadi ada beliau melihat Nabi Musa ini agak mirip-mirip seperti orang Sanu'ah yang di Yaman itu ya. Seorang laki-laki yang dari suku Sanu'ah di Yaman. Itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam, dan aku melihat Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Ternyata orang yang pernah kulihat dan miripnya kepada Urwah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi seorang sahabat Rasul yang bernama Urwah bin Mas'ud ini mirip banget seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi beliau melihat, oh Nabi Isa ini mukanya mirip banget sama sahabat saya gitu. Sahabat siapa? Urwah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, dia adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memeluk Islam pada tahun 9 Hijriah. Urwah bin Mas'ud ya. Jadi mukanya Urwah bin Mas'ud itu mirip banget dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini Rasul melihat sendiri, tampakkan, karena beliau diperlihatkan wajah-wajahnya para anbiya, para nabi. Karena beliau seorang pimpinan, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, memimpin para nabi dan para rasul. Maka Allah tampakkan para nabi. Di antaranya ini Nabi Musa sudah ditampakkan, oh ternyata mirip dengan orang Yaman di suku Sanu'ah itu. Kemudian ditampakkan lagi Nabi Isa alaihissalam, oh ternyata mirip banget dengan sahabat saya, yaitu sahabat Urwah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Kemudian wa ra'aitu Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan aku melihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ternyata orang yang mirip kepadanya adalah kawan kalian, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi Nabi Ibrahim mirip dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena Nabi Ibrahim ini dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari beliau ini, keturunan-keturunan beliau di bawahnya terus melahirkan seorang nabi dan para rasulnya. Nabi Ismail, Nabi Ishak, dari Nabi Ismail turun lagi anaknya menjadi seorang nabi, terus sampai yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi bilang sendiri, ternyata yang mirip dengan Nabi Ibrahim ini adalah ini teman kalian, yaitu Nabi sendiri maksudnya. Jadi mukanya mirip dengan
Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa ra'aitu Jibril alaihi salatu wassalam, dan beliau bisa melihat malaikat karena beliau seorang nabi, melihat malaikat Jibril yang selalu membawa wahyu kepada beliau, ya, membawakan wahyu dari Allah sampaikan kepada baginda Rasul. Beliau melihat malaikat Jibril ini, masya Allah, menyerupai seorang laki-laki. Ternyata setelah saya tengok, saya lihat, oh ternyata malaikat Jibril ini mirip dengan sahabat namanya Dihyah. Nah, Dihyah itu adalah seorang sahabat Rasul yang mengikuti jihad fisabilillah setelah perang Badar. Ia merupakan seorang pengikut Bai'atur Ridwan yang bersejarah. Jadi sahabat Dihyah radhiyallahu anhu ini mukanya ini mirip sekali dengan yang diserupai oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Jibril kan kalau datang, oh menyerupai seorang pemuda yang ganteng. Nah itulah penyerupaan itu mirip sekali dengan sahabat Rasul yang bernama Dihyah. Dihyah radhiyallahu taala. Kemudian hadis berikutnya, Haddatsana Sufyan bin Waqi Muhammad bin Bashar al-ma'na wahid qala ana Yazid bin Harun an Sa'id al-Jurairi qala sami'tu Abu Tufail yaqul ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhi al-ardi ahadun ra'ahu ghairi qultu sibhatu li qala kana abi yadhu malihal muqassada. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Tufail radhiyallahu anhu, beliau berkata, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya masih hidup selain aku di permukaan bumi ini. Jadi tidak pernah aku pernah melihat baginda Rasulullah SAW. Maka dia melihat seorang sahabat Abu Tufail ini melihat baginda Rasulullah SAW. Tidak seorang pun yang pernah melihatnya masih hidup. Jadi masih hidup beliau melihat baginda Rasulullah SAW. Qala kana ab'adu malihal qasadi. Maka Sa'id bin al-Jurairi bertanya, coba jelaskan sifatnya kepadaku, karena dia telah mengatakan saya melihat baginda Rasul. Maka Sa'id al-Jurairi bertanya, coba jelasin bagaimana sifatnya kepadaku, coba terangin. Maka ia menjawab, kana ab'adu malihal muqassadan. Maka dia menjawab, warna kulitnya putih, tampan dan berperawakan sedang. Jadi beliau menerangkan mengenai saya ini melihat Rasul, ya bagaimana ciri-ciri Rasulullah SAW. Maka sahabat yang tadi bertanya, Sa'id bin Jurairi bertanya, gimana ciri-cirinya? Oh beliau ini orangnya kulitnya putih, ganteng, tampan, dan perawakannya itu sedang, nggak terlalu gede banget, gendut, ataupun kurus banget, enggak juga, ya. Nggak kurus banget, nggak gembrot banget, nggak gendut banget, tapi sedengan, ya. Perawakannya sedang lah, ya. Jadi benar-benar tubuhnya itu sempurna, ya. Sempurna banget, ya. Nggak terlalu buncit banget, perutnya maju ke depan, nggak juga. Oh buncit jelek, kalau buncit banget gendut gitu, ataupun terlalu kurus banget, ceking banget, enggak juga. Jadi tubuh baginda Rasulullah SAW itu sedengan, ya. Nggak terlalu kurus, nggak terlalu gendut, ya. Mukanya ganteng, kulitnya putih. Itulah yang mulia baginda Rasulullah SAW. Kemudian riwayat berikutnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman anna Ibrahim bin Munzir al-Hizami anna Abdul Aziz bin Sabit al-Zuhri sasna Ismail bin Ibrahim ibni akhi Musa bin Uqbah an Musa bin Uqbah an Quraib an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajal sanisaini
Iza takallama ruya kanur yakhruju min baina sanayahu. Jadi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ablahal saniyataini. Jadi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai gigi seri yang renggang ya. Nah, gigi seri ini ya, gigi seri yang renggang. Beliau idza takallama ruya kan nur. Jadi beliau kalau berbicara, baginda Rasulullah kalau berbicara terlihat seperti ada cahaya yang memancar keluar di antara kedua gigi serinya. Jadi kan tadi kan katanya gigi serinya agak renggang. Jadi giginya Rasul tuh gigi serinya agak renggang sedikit. Jadi kalau beliau ngomong itu seperti ada keluar cahaya dari mulut beliau, dari sela-sela gigi yang renggang tadi, gigi seri yang renggang tadi itu kalau beliau berbicara iza takallama masyaallah ya kan nur. Jadi keluar dari mulut beliau itu cahaya. Masyaallah. Udah kayak bisa bercahaya, keluar cahaya luar biasa. Itu kalau beliau berbicara aja keluar nurnya dari mulut beliau, keluarnya dari sela-sela gigi ya seri yang renggang tadi ya. Jadi begitu luar biasanya baginda Rasulullah SAW penuh dengan nur, wajahnya bernur, bercahaya, dari mulut beliau keluar cahaya. Luar biasanya baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi hadis ini seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani dan juga Baihaqi di dalam kitab Jami'us Shaghir. Jadi ini pembahasan mengenai bentuk tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab ma jaa fi khatamin nubuwah. Jadi bab ini menerangkan mengenai stempel kenabian. Jadi nabi itu ketika diangkat menjadi nabi, maka beliau ini ada tanda di situ, tanda kenabian, stempelnya ya. Maka di hadis ini diterangkan wa fihi thamaniyata ahadits. Di sini ada beberapa hadis, yaitu ada 8 hadis. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id ana Hatim bin Ismail an Ja'd bin Abdurrahman qala sami'tu As-Sa'ib bin Yazid yaqul zahabat bi khalati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waji'un famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'si wa da'ali bil barakah wa tawadda'a fa sharibtu min wudu'ihi faqumtu khalfa dhahrihi fanazartu ila khatamin bainal katifaini fa idza huwa mislu rizil al-hajalati. Jadi seorang sahabat ini yang diriwayatkan oleh As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu. Jadi beliau suatu ketika bercerita bahwasanya bibiku ya, bibinya Sa'ib bin Yazid habis ya. Ya, karena waktu sudah habis juga, nanti kita lanjut lagi untuk Ahad pekan depan lagi, bulan depan lagi ya. Ini sampai di sini bagaimana mengenai baginda Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW begitu istimewanya beliau, bentuk beliau yang begitu luar biasa, gantengnya luar biasa. Nah, ini menjadi sebagai panutan kita. Mulai sekarang kita jadikan panutan kita, contoh kita itu baginda Rasulullah SAW ya. Karena nanti kita akan dikumpulkan kepada yang mulia. Umatnya Rasulullah ini bagaimana? Ingin memberikan syafaatul uzma. Ini nanti beliau simpan, nanti beliau akan keluarkan syafaat tadi untuk apa? Untuk menolong umatnya yang selalu setia menghidupkan sunnah beliau semasa hidupnya. Kita sering mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, dan insya Allah nanti di akhirat kita akan dikenal oleh baginda Rasulullah SAW. Inilah umatku. Maka Rasulullah akan membela kita habis-habisan di hadapan Allah, di mahkamah Allah. Dengan syafaat beliau akhirnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di sini semua
termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi sebagai umat Rasulullah yang selalu setia menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.